Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau lanjut cerita sharing dari program aku ya, perjuangan aku promil. Nah, di video sebelumnya ya kan aku sudah bilang ya, aku sudah cerita kalau aku tuh sebelumnya dirujuk gitu kan di rumah sakit di Dr. Sutomo, dan kemudian dokter meminta aku untuk cek AMH, dan alhamdulillah hasilnya itu normal. Dan kemudian aku datang lagi, kontrol lagi ke Surabaya dengan membawa hasilnya tersebut, dan kemudian hasilnya itu dirapatkan dengan dokter utama aku, dan hasilnya itu diputuskan bahwa aku itu ternyata harus segera untuk program hamil bayi tabung atau IVF. Nah, itu kenapa aku harus IVF? Ternyata karena ya pertama aku kan ada kista, tapi tuh untungnya kista itu masih kecil kan, masih 2,1, dan kemudian yang kedua yaitu karena tuba aku dua-duanya itu tersumbat, jadi itu sangat tidak bisa gitu ya untuk hamil alami. Dan kemudian yang ketiga karena usia aku yang masih muda gitu, jadi semakin usianya masih muda gitu ya, masa reproduksi itu masih bagus, kemungkinan keberhasilannya pun juga bagus. Nah, itu awal pertama kali tindakan yang harus aku lakukan. Jadi aku disuruh untuk untuk nabung gitu loh, untuk persiapan bayi tabung, kira-kira gimana, siap atau tidak ya. Waktu itu aku sama suami aku ya sebenarnya tuh ya siap gak siap gitu loh. Siapnya tuh ya siapa sih yang nggak mau buat segera pengen punya anak gitu kan ya. Di sisi lain tidak siapnya itu ya karena ternyata kan biayanya itu besar gitu kan. Jadi aku sama suami disarankan untuk tanya-tanya ke klinik fertilitasnya di Dr. Sutomo, ada Graha Amerta ya namanya. Nah, aku tanya-tanya di sana, ternyata harganya wow cukup lah ya, cukup mahal ya, sekitar di angka 75 juta itu kalau kita normal-normal aja, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lain gitu kan. Sedangkan aku kan kondisinya ada hidrosalping, ada kista gitu kan. Nah, sembari menunggu menunggu uangnya terkumpul, sembari menunggu aku siap untuk IVF gitu ya, untuk meredakan nyeri akibat adanya hidrosalping dan kista ini, dokter itu memberikan aku yaitu terapi hormon androlin. Yaps, betul banget ya. Jadi terapi hormon androlin ini tuh sama ya dengan terapi hormon tapros yang sebelumnya tuh aku juga pernah cerita kalau aku juga pernah terapi hormon tapros sebelum aku operasi laparoskopi ya, operasi kista aku yang kedua. Teman-teman bisa dilihat videonya. Nah, kali ini aku juga disuruh injeksi ya, terapi hormon suntik juga, tapi pakainya androlin bukan tapros. Sebenarnya tuh mereka itu sama gitu loh. Terapi hormon androlin itu apa sih? Nah, terapi ini ya dipakai untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan hormon, contohnya yaitu endometriosis ya, sudah pasti ya, endometriosis, hidrosalping itu mesti awalnya karena hormon yang tidak seimbang. Androlin ini mengandung leuprolat asetat, yaitu senyawa GnRH alami, dan androlin ini ya teman-teman merupakan obat golongan keras ya, golongan obat keras. Jadi penggunaannya itu harus dengan resep dan juga pengawasan dokter. Jadi tidak bisa sembarangan kita memakai obat terapi hormon ini ya. Jadi itu tergantung kondisi kita gimana, ukurannya kistanya, kondisi tubuh kita nyerinya seperti apa, emang cocok nggak pakai tapros atau androlin atau Visan atau obat hormon lainnya. Jadi memang harus dengan resep dokter. Ingat ya, tidak boleh sembarangan memakai obat ini. Dan obat ini disuntikan ya, bisa di pantat ataupun di tangan. Nah, kalau untuk aku kemarin tuh aku minta di tangan ya, karena kalau di pantat itu kan aku berkendara kan, naik motor, jadi tuh jauh, kalau misalnya pantat yang disuntik tuh bakal pegel banget. Dan untuk efek samping dari suntik hormon ini ya teman-teman, rasanya itu Masya Allah. Yang pertama udah pasti tuh badan
pegel dan nyeri seluruh tulang tangan, kaki, bahu, itu leher bakal kerasa nut-nutan nyeri banget. Sama kalau kita terapi hormon pakai tapros, selain nyeri pegel ya juga rasanya tuh gampang letih, gampang lesu, kayak agak mood swing gitu loh teman-teman, moodnya itu. Terus kemudian juga kalau aku ya untuk pertama kali atau setelah disuntik gitu ya, itu rasanya tuh jantungnya atau deg-degannya itu kenceng gitu loh, berdebar dan agak geliengan. Jadi setelah suntik itu biasanya kayak istirahat dulu, duduk dulu gitu ya sambil minum atau dikasih makan, karena geliang gitu, gak bisa kalau langsung dibuat aktivitas. Dan untuk harganya ya, obat ini juga termasuk obat yang mahal ya, sama kayak tapros. Harga di pasaran itu bisa sampai 1,5 sampai 2 jutaan tergantung apotiknya, farmasinya, rumah sakitnya yang ngejual harganya berapa. Dan alhamdulillah ya, karena aku di cover BPJS jadi free ya. Jadi Enterol ini aku sama sekali tidak membayar sepeser pun, cuman antri di apotik rumah sakitnya yang lama banget untuk mendapatkan ini Enterolin. Ya nanti itu setelah kita minta atau kita nunggu di apotik, nanti bakal disuntikan oleh perawat yang ada di polinya. Nanti kita bawa obatnya ke poli, nanti disuntikan. Dan dari dokter pun juga aku disarankan Enterolin itu dilakukan selama 6 bulan ya, atau 6 kali. Jadi disuntikannya itu sebulan sekali, dan kalau bisa itu harinya tanggalnya sama. Misal aku suntik tanggal 5 ya, berarti bulan depan juga tanggal 5. Jangan lebih dari seminggu atau 5 hari ya. Kalau lebih 1-2 hari itu masih tidak apa-apa. Ternyata ya teman-teman, setelah aku udah jalan suntik yang kedua, kalau gak salah kedua atau ketiga itu, ternyata dokter utama aku yang menangani aku tuh meminta aku untuk melakukan tindakan sebelum IVF gitu loh. Jadi pengen apa ya, di laparoskopi dulu, dioperasi dulu tuh, dihilangin dulu hidrosalpingnya dan juga kistanya, kan juga biar tahu tuh kistanya tuh beneran endometriosis atau kista lain dan itu berbahaya atau jinak. Nah terus aku waktu dikasih tahu kalau ternyata dokter aku minta buat aku LO lagi ya, operasi, berarti kan aku operasi untuk ketiga kalinya, dan ini kedua kalinya aku laparoskopi. Yang pertama kan aku laparotomi kan, dan ya di sisi lain tuh aku kayak seneng ya gitu ya dioperasi lagi. Senengnya tuh kenapa? Senengnya karena penyakit aku atau hidrosalping aku, kista aku tuh bisa dilihat gitu kan, keadaan di dalamnya tuh seperti apa, dan kalau misal emang itu nggak baik itu bisa dibuang gitu loh. Jadi tuh dalam tubuh aku tuh udah nggak ada penyakitnya lagi gitu loh, bakal disingkirin itu penyakitnya, sumber nyerinya itu. Dan setidaknya kan nyerinya yang aku rasain kalau aku setelah dioperasi tuh agak ringan gitu loh. Terus ya sedihnya ya bukan sedih sih, cuma loh kok bisa gitu loh, maksudnya untuk ketiga kalinya loh teman-teman aku operasi gitu ya, kok bisa operasi yang dengan operasi yang sama sampai 3 kali gitu loh ya, dengan penyakit yang sama, dengan cara yang sama ya. Tapi ya mau gak mau ya namanya perjuangan gitu kan ya, jadi kita ya udah diputuskan, aku sama suami akhirnya ya udah oke, nggak apa-apa untuk operasi. Nah karena operasi di rumah sakit ini tuh tidak langsung kita disuruh operasi langsung besok operasi tuh enggak teman-teman, tetap harus sabar, tetap antri ya, ada antriannya. Jadi saat kita udah setuju untuk operasi, biasa kita nulis kayak berkas gitu ya untuk mengajukan operasi, nanti kita bakal dimasukkan ke antrian jadwal operasinya. Nah sambil menunggu jadwal operasiku kapan tahunnya gitu ya, aku tetap menjalankan terapi hormon ini ya teman-teman. Dan terapi hormon seperti terapi hormon lainnya ya, seperti yang tapros ya, beda kalau yang obat minum. Yang obat minum mungkin bisa diminum setiap bulannya berapa lama, setahun gitu masih bisa diminum. Tapi kalau untuk tapros dan Enterolin ini ya maksimal hanya bisa diberikan ke pasien itu sebanyak 6 kali ya, 3-6 kali, tidak lebih dari 6 kali, dan minimal biasanya itu 3 kali atau 3 bulan. Dan ternyata sampai ke suntik yang keempat ya, suntik keempat berarti aku udah bolak-balik ke Surabaya tuh udah hampir setahun sampai menuju operasi ya teman-teman. Jadi keempat kalinya aku suntik Enterolin itu kan aku juga rutin periksa ke dokter utama aku. Jadi kan kalau kita periksa ke poli, kita tuh tidak bisa langsung ketemu sama dokter utama yang megang kita. Yang bisa kita temuin ya dokter residen, dokter muda, dan dokter
dokter yang ada dokter profesor di situ, tapi biasanya tuh kayak bergilir gonta-ganti gitu loh teman-teman, tidak yang dokter utama kita. Dan ternyata dokter utama aku itu juga membuka atau juga melayani pemeriksaan di klinik fertilitasnya di Geraha Amerta gitu ya, di dokter Sutomonya. Nah akhirnya aku juga melakukan kontrol di Geraha Amerta sama dokter utama aku tersebut, yang dimana dokter utama ini tuh yang nantinya bakal mengoperasi aku. Dokter inilah yang ingin tahu keadaan di dalam perut aku, atau yang menyarankan aku untuk laparoskopi. Ya udah deh, aku datang gitu kan ke dokternya yang di Geraha Amerta, kita konsultasi gimana lah intinya operasinya kayak gitu. Dan di Geraha ini tuh aku juga di transvaginal juga kan. Nah setelah di transvaginal gitu kan, setelah 4 kali aku suntik tapros, alhamdulillah kistanya yang awalnya 2,1 cm mengecil menjadi 1,39 cm. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Jadi ya kayak bersyukur banget gitu loh, kistanya tuh mengecil ya. Walaupun kista aku mengecil, aku tetap melakukan tindakan laparoskopi karena aku masih ada hidrosalping nih. Nah saat di USG di Geraha ini ya teman-teman, itu dokter tuh kayak ngelihat bentuk kista atau bentuk ovariumku ya gitu, tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Nah dokter ini tuh curiganya itu ada di IA atau deep infertility endometriosis. Jadi tuh kayak ada endometriosis yang tersembunyi gitu loh, yang tidak bisa terlihat pasti dengan USG. Nah jadi dokter menyarankan aku untuk MRI ya, MRI. Nah untuk MRI ini tuh apa dan apakah bayar, prosesnya seperti apa, tujuannya untuk apa, gimana prosedurnya, aku bakal share di next video ya, karena kok di sini pasti terlalu panjang. Nah jadi aku sampai sini dulu ya, sampai suntik hormonnya dulu. Nah nanti di video berikutnya aku bakal cerita untuk MRI-nya. Nah gimana nih teman-teman tentang terapi hormon androgen? Apakah teman-teman juga pernah mengalami atau melakukan terapi hormon ini, suntik ini? Mungkin teman-teman ada nih yang disarankan sama dokternya buat terapi hormon androgen atau tapros, boleh banget dong sharing komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan mungkin ya, bisa langsung DM di Instagram aku @wulandani. Dan jangan lupa ya untuk share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.